ini akan fatal. Ada orang sudah seharusnya masuk ke dalam surga, tapi punya persoalan karena nggak optimal menerapkan ini. Di hadis Muslim, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat dia pulang, salatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin. Tapi sayang, qad syatama hadza. Jadi sepulang Isra Mi'raj, sepulang kajian, kita tetap punya semangat untuk menggapai posisi tertinggi dan kita mulai semua dengan mendekat kepada Allah. Itulah sebabnya banyak orang sholat menggugurkan kewajiban, tapi manfaat sholatnya nggak dapat. Mana tanha 'anil fahsyi wal munkarnya? Keluar dari masjid masih tertukar sendal. Nah, saya mana ya? Ya Allah, lupa. Ini dia, ya Allah. Dia pakai, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ya. Di mana tanha 'anil fahsyi wal munkarnya? Ini maknanya dipakai dari awal sampai akhir. Ini satu. Yang kedua, perhatikan pendidikannya. Mengapa dikuatkan pakai iman? Karena ketika iman ini terinstal dalam tubuh, dia akan memancarkan cahaya yang membimbing bagian tubuh kita keseluruhannya untuk beraktivitas. Itulah bedanya iman dengan yang belum beriman. Contoh gini ya, kita ngaji Quran tentang semua fungsi tubuh kita. Mata apa fungsinya? Lihat kan ya? Mata itu melihat. Tapi ketika yang punya mata ini punya iman, imannya akan memberikan cahaya kepada matanya untuk membimbing apa yang layak dilihat. Makanya di Quran sebelum menyebut fungsi mata, imannya dulu. Suratnya surat cahaya. Surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, viralkan kepada umatmu yang laki-laki, pria-pria yang telah punya iman. Maka imannya akan membimbing matanya bagaimana melihat. Maka jika kata imannya, ini nggak bagus, palingkan. Dia akan palingkan. Maka memalingkan dari pandangan karena iman itu disebut dengan ghaddul basar namanya. Di ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Lihat, tapi nanti kata iman, ini nggak bagus dilihat, palingkan. Nah, bagi orang yang belum punya iman atau imannya lemah, itu nggak akan ada cahaya itu. Jadi semua bisa dilihat. Semua kelihatan terhormat. Yang penting terhormat, dan ditutup juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena nggak ada iman. Nah, buat ngecek ada iman atau enggak itu, nanti ada ukurannya. Turunlah Quran surah 8 ayat kedua. Lengkap dalilnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman itu bisa dicek. Diceknya bagaimana? Jika diperdengarkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Ada jawaban. Ya. Kan getaran itu banyak ya. Ada getaran cinta, getaran salah di lalu lintas karena melihat polisi di depan, kan? Dia lewat, kena sama polisi. Tangkap kan? SIM ada? Ada Pak. STNK ada? Ada. KTP ada? Ada Pak. Tahu ada lampu merah? Ada Pak. Kenapa dilanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Bergetar. Tapi ini getaran iman. Jika diperdengarkan nama Allah, ada konfirmasi dalam jiwanya. Kapan diperdengarkan? Mendengar itu fungsi telinga. Bahasa Arab telinga itu udhun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan diperdengarkan 5 kali sehari dalam pergantian waktu. Baru bangun, diperdengarkan. Supaya ngecek ada iman nggak? Nanti begitu diungkapkan, dibacakan, diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran. Ya Allah, sudah ada. Itu. La ilaha illallah. Setan bilang, baru adzan, belum komat. Nanti ada konfirmasi di jiwanya. Itulah iman. Nah, nanti kalau itu sudah aktif, aktifnya bagaimana? Dilatih lewat amal soleh. Amalan paling utamanya sholat. Makanya kalimat iman pertama di Quran pasangannya sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna. Nah, sholat itu latihan mengaktifkan iman. Jadi kalau sholat kita benar, imannya keluar. Gitu. Imannya keluar. Jadi begitu imannya keluar, dibimbing semua bagian tubuh. Maka ketika melihat sesuatu, ini nggak benar kata imannya, keluar dari sini ada billboard di luar. Yang nampak tentang aurat. Kata imannya, palingkan. Dia palingkan. Kata imannya istighfar, astagfirullah. Dan gak ada yang terlambat. Lisan istighfar, mata gak berpaling, astagfirullah. Lisan itu pasti baik, karena lisan itu ketika disebutkan imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum. Iman dulu, jangan saling mencela. Maka orang beriman gak akan mencela. Antum ngaji di mana? Antum ngaji di mana? Ada perbedaan yang antum nilai wajar, sudah berbeda nggak ada masalah. Tapi mencela itu ada masalah. Kalau berbeda, kenapa harus saling mencela?
Antum ngaji Quran, antum ngaji hadis, ngaji sunnah. Di Quran mengatakan, bersatu, jaga dengan baik, jangan mencela. Antum pulang bisa mencela. Quran mana yang antum pelajari? Kalau beda, ditunjukkan. Kalau yang pokok diluruskan, kalau yang furu ditoleransi. Nanti kita tunjukkan dalam bab sholat. Ya. Nah, kembali ke situ lisan. Lisan. Karena ini nanti akan fatal. Ada orang sudah seharusnya masuk ke dalam surga, tapi punya persoalan karena nggak optimal menerapkan ini. Di hadis Muslim. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat dia pulang, salatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin. Tapi sayang, qad syatama hadza. Dia mencela si fulan. Wa kadzafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza. Ada yang bahkan menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Maka timbangannya begini, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat mencela orang lain, diambil pahala salatnya, diberikan, ditransfer kepada yang dicela itu. Fa'in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, diambil dosa orang yang dicela itu, ditimpakan kepadanya, faturihatin nar. Dilemparkan ke neraka dulu, dibersihkan dulu. Ini bab kaitannya ini, teman-teman. Iman. Jadi kalau benar sholatnya, iman aktif cahayanya. Dibimbing bagian tubuh kita. Makanya kalau antum lihat sesuatu kan, antum buka YouTube nih, mau ngaji. Iklannya nggak betul, langsung antum hilangkan kan? Pindah kan? Itulah iman. Jadi, kalau di luar itu melihat sembarangan, nggak ada skipnya, tampilannya terbuka, karena nggak ada iman. Aja. Karena nggak ada iman. Makanya ukurannya, standarnya, standar kehormatan dari budaya. Kita standarnya iman. Jelas di sini? Halo? Jelas? Teruskan. Pelajaran pertama. Hikmah dan iman. Jadi sepulang Isra Mi'raj, sepulang kajian, kita tetap punya semangat untuk menggapai posisi tertinggi dan kita mulai semua dengan mendekat kepada Allah. Maaf. Di rumah tangga. Pengen rumah tangga samara? Ini ya? Samara itu kan sakinah, mawadah, dan rahmah. Yang punya sakinah siapa? Yang punya mawadah? Yang punya rahmah siapa? Yang punya rizki siapa? Antum pengen itu semua, antum jauh dari Allah. Bagaimana mendapatinya? Maka itulah kenapa bab sholat dimulai dari awal. Betapa banyak persoalan yang sebetulnya sangat sederhana menjadi kompleks dan sulit diselesaikan karena selalu meninggikan pengetahuan dan jabatan. Tapi tidak sedikit masalah besar itu hilang karena dihamparkan di atas sajadah dalam menunaikan sholat mendekat kepada Allah. Makanya suratnya surat At-Tolak, tapi isinya tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Dan amalan pertama takwa itu apa? Salat. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Like and subscribe.